Episode 179. Pernikahan kontrak Sang CEO. Andrew berangkat seorang diri menuju ke rumah sakit. Dia hendak melihat keadaan Caroline sekaligus berbicara padanya. Ketika sampai di pintu ruangan tempat Caroline dirawat, Andrew melihat wanita itu diperban kepala dan kakinya. Caroline tampak duduk bersandar dengan tenang sambil menonton televisi. Dia masih menggunakan infus, tapi tidak tampak menderita. Andrew sejenak ragu. Sebenarnya Andrew tidak ingin bertemu dengan Caroline. Jikalau bisa dia akan pergi dengan Conrad, itu yang terpenting. Tapi mengingat bagaimana Conrad dan Diana merasa terbeban akan keadaan Francisca, membuat Andrew memutuskan untuk menemui Caroline. Andrew mengetuk pintu dan masuk tanpa permisi. Mata Caroline sontak berpijar melihat kedatangan Andrew. Dia yang awalnya duduk dengan segar, segera merebahkan kepalanya, terkulai lemah. "Andrew, kau datang. Maafkan aku jika kau harus melihat diriku seperti ini," ucap Caroline lembut. Andrew berdiri di dekat kaki Caroline. Dia memeriksa bagian kaki Caroline yang diperban. Memastikan semua itu asli bukan tipuan. "Aku kemari untuk memberimu peringatan. Jauhi Conrad dan keluargaku." Andrew langsung ke pokok permasalahan. Mata Caroline terbelalak mendengar perkataan Andrew yang tanpa basa-basi. Pria itu berbicara dengan dingin. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan Caroline saat ini. Padahal jelas-jelas keadaan Caroline sangat mengenaskan. "Tidak mungkin Andrew, dia anak kita. Aku menyayangi dirinya." Caroline meneteskan air mata. Andrew melirik sinis ke air mata yang diteteskan Rachel. Dia bukanlah pemuda dungu seperti dahulu. Perjalanan hidup menjadikan dirinya lebih berhati-hati. "Anak itu sudah kau buang, Rachel, dan anak itu sudah sah menjadi milikku," ujar Andrew dengan sinis. "Tidak. Aku tidak pernah membuang Conrad. Rachel yang merebutnya dari sisiku. Aku tersiksa sekian tahun merindukan Conrad. Aku merindukan dirimu," ujar Caroline dengan terisak. Andrew heran, sejak kapan wanita ini pandai berakting? Apalagi mengeluarkan air mata yang bercucuran. Apakah semenjak dulu dia seperti itu dan dia begitu bodoh termakan tipuan wanita ini? "Sudahlah, aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan di masa lalu. Aku juga tidak peduli dengan apa yang kau lakukan di masa datang, asalkan tidak melibatkan keluargaku," sahut Andrew dengan dingin. Caroline menggigit bibirnya dengan putus asa. Dia menggenggam selimutnya. Caroline ingin menunjukkan pada Andrew, betapa putus asa dan frustasinya dia. Betapa terlukanya dia dengan sikap dan perkataan Andrew. "Kau harus mendengarkan aku, Andrew. Rachel mengancam akan membunuhmu jika aku kembali padamu. Dia mengancam akan melenyapkan Conrad jika aku tidak memberikan anak itu padanya." Caroline menangis terseduh-seduh. "Aku terpaksa meninggalkanmu dan Conrad demi kebahagiaan kalian. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Kau harus ingat, sewaktu kita kuliah dulu, aku selalu di sampingmu. Hanya aku yang menemanimu. Lanjutnya lagi. Dan pergi ketika aku jatuh miskin." Andrew tertawa sinis. Caroline mendongakkan kepalanya. "Kau tahu kan, bukan begitu ceritanya. Orang tuaku memaksa diriku menikahi pria lain. Kau tentu tahu jika hatiku tulus kepadamu. Kepera, esanku pun aku serahkan pada dirimu," ujar Caroline dengan mengiba. Andrew tertawa sinis. Dia merasa muak dengan kalimat Caroline. Jika saja dia tidak memerlukan surat kuasa dari wanita ini. Ingin rasanya dia muntah di hadapan wanita ini. Tapi Andrew harus bersabar. "Dulu aku bodoh. Sekarang aku tahu wanita yang masih suci dan penipu. Karena Diana istriku adalah wanita yang benar-benar masih suci dan tak pernah terjamah." Andrew menertawakan tipuan Caroline. "Tidak, Andrew. Itu tidak benar.
Kaulah yang pertama dan kaulah yang selalu aku inginkan. Aku selalu menginginkan kebahagiaanmu. Suara dan wajah Caroline begitu mengiba. Lalu kenapa kau rusak kebahagiaanku dan Conrad sekarang? Karena kebahagiaanmu yang sesungguhnya adalah dengan diriku di sana. Aku sangat merindukanmu. Aku menginginkan kalian kembali. Aku tidak rela wanita lain memiliki dirimu. Cinta kita selamanya, Andrew. Jika Diana memberimu uang sebesar Rahel, kau akan menjauhi kami, bukan? Katakan harganya, maka akan aku sediakan uang itu. Suara Andrew terdengar dingin dan tidak berperasaan. Dia sudah malas berbiara berbelit dengan Caroline. Kau menyinggung aku, Andrew. Aku bukan wanita materialistis. Aku mencintaimu apa adanya dan aku sudah berkorban banyak untukmu. Sudah, hentikan dramamu. Aku tidak berbohong, Andrew. Lihatlah, aku sedang sakit. Aku berjuang sendiri mengatasi kanker ini. Tidakkah kau tersentuh akan penderitaanku? Aku akan membantu meringankan bebanmu. Ah, Andrew, kau memang baik. Aku tahu kau selalu mencintaiku. Caroline tampak sangat bahagia. Aku akan membiayai pengobatanmu dengan ahli yang terbaik. Asal dengan 2 syarat. Kau memberikan Francisca kepadaku dan jangan pernah muncul lagi di kehidupan kami. Mata Caroline memicing. Dia heran kenapa Andrew menyebutkan nama Francisca. Apa yang sudah diperbuat Francisca hingga bisa memikat hati Andrew? Kau menyukai anak itu. Dia manis bukan? Dia anakku, Andrew. Lihat, anak yang aku lahirkan semuanya luar biasa bukan? Dia memang anak yang manis. Tapi sayang sekali kau menelantarkan dirinya. Aku tidak pernah menelantarkan dirinya, Andrew. Pengasuh itu pasti bercerita yang buruk tentangku. Aku harus memecat dirinya. Suara Caroline berubah dari memelas menjadi geram. Berikan hak asuh Francisca dan aku akan memenuhi keinginanmu. Andrew masih berusaha bernegosiasi. Keinginanku. Aku hanya menginginkan dirimu, Andrew. Jika kita menikah, maka Conrad dan Francisca akan bersatu. Anak-anak kita, Andrew. Itu keinginanku. Kau pasti merasakan hal yang sama, bukan? Ujar Caroline dengan penuh semangat. Caroline berusaha setengah mati untuk merayu dan meluluhkan hati Andrew. Dia kembali terpikat dengan ketampanan, kedewasaan dan tentu saja dengan kekayaan Andrew. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal, Caroline. Aku sudah menikah dengan Diana dan aku mencintai dia juga anakku dengan dirinya. Tidak, kau tidak mencintai dirinya. Dia hanya tempat pelampiasan dendamu padaku. Dia hanya penggantiku. Kau hanya mencintaiku. Kau hanya menginginkanku. Kau hanya milikku seorang. Hanya aku. Caroline tiba-tiba histeris. Andrew mengernyitkan keningnya melihat sikap Caroline. Mendengar suara Caroline yang histeris, dokter dan perawat segera masuk ke dalam ruangan. Maaf Tuan, kami harus memeriksa keadaan Nyonya Caroline, ujar dokter setengah baya tersebut. Andrew menjauh dengan memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Kau hanya mencintai aku, Andrew. Aku tidak masalah jika kau bersenang-senang dengan wanita manapun, asal kau kembali lagi padaku. Kau milikku. Kau milikku. Caroline masih saja histeris dan menolak dokter menenangkannya. Sebuah suntikan penenang akhirnya diberikan pada Caroline dan perlahan obat itu bereaksi. Dalam keadaan setengah sadar Caroline berkata pada dokter dan perawat. Lihat dokter, suamiku tampan bukan? Ujar Caroline dengan senyuman manis sebelum akhirnya dia tertidur. Episode 180. Andrew keluar ruangan rawat inap Caroline dengan jengkel. Dia tidak berhasil meyakinkan wanita licik itu. Tidak juga dengan uang. Andrew berdiri di lorong rumah sakit dengan gelisah. Kegagalan bernegosiasi dengan Caroline itu artinya dia harus kembali bertemu dengan wanita itu. Andrew mengirimkan pesan pada Diana akan kegagalannya. Wanita itu bersikeras mempertahankan Francisca dan menginginkan Conrad, juga dirinya.
Bagaimana dia mengakhiri pembicaraan dengan bersikap histeris. Aku sudah menduganya sayang, ujar Diana dengan sendu. Maafkan aku. Haruskah aku tinggalkan Francisca? Kita bisa memantaunya dari jauh. Andrew meminta saran pada Diana. Tolong temui dia sekali lagi, pinta Diana. Jika dia menolak, maka aku akan datang menghadapinya. Ujar Diana dengan mantap. Andrew mengerutkan keningnya. Caroline membenci Diana, bagaimana dia bisa menghadapi wanita itu? Bukannya hal itu akan menimbulkan konflik? Kau yakin? Tapi bagaimana mungkin? Aku akan mencoba. Setidaknya aku akan berusaha demi Conrad. Aku tidak ingin suatu saat dia akan menyalahkan kita, karena tidak berjuang untuk Francisca. Ujar Diana. Aku tidak ingin kau menderita menghadapi wanita hilang akal itu. Ujar Andrew. Aku bukanlah gadis kecil lagi sayang, aku seorang ibu. Dan itu menjadi kekuatanku. Ujar Diana dengan percaya diri. Maafkan aku selalu membuatmu menderita. Ujar Andrew dengan sendu. Hei, jangan katakan itu. Justru kekuatanku berasal dari cintamu dan cinta anak-anakku. Diana tersenyum hangat pada Andrew. God, kenapa kau datang terlambat di kehidupanku? Kenapa tidak lebih awal 10 tahun dari sejak pertama kita bertemu? Ujar Andrew merajuk. Hahaha, waktu itu usiaku baru sekitar 13 tahun. Berarti kau menikahi seorang anak-anak. Diana tertawa lebih lebar melihat wajah Andrew yang cemberut. Seorang perawat mendekati Andrew. Tuan, istri Anda sudah sadar. Beliau menyampaikan pesan akan bersedia menemui Anda, jika anak-anak datang bersama Anda, ujar perawat tersebut. Dia bukan istriku. Sahut Andrew dengan kesal. Ini istriku. Andrew menunjukkan layar handphonenya di mana Diana masih di sana. Ah, maafkan saya tuan, maafkan saya nyonya. Ujar perawat itu dengan gugup. Aku akan menemui wanita itu sekali lagi. Andrew memandang Diana melalui smartphone-nya. Berjiwa besarlah. Doaku menyertaimu. Sambungan teleponnya dimatikan. Andrew kembali ke ruang Caroline yang kini dijaga oleh seorang perawat. Wanita itu menolak menemui Andrew tanpa Francisca dan Conrad. Akhirnya Andrew meminta Raja membawa kedua anak itu ke rumah sakit. Dalam waktu 30 menit, kedua anak itu sudah datang. Andrew membawa mereka menemui Caroline. Namun sebelumnya, Andrew sudah berbicara dengan direktur rumah sakit agar membiarkan seorang dokter ahli jiwa dan beberapa dokter ahli untuk menemaninya. Andrew perlu membentuk opini. Mereka masuk ke ruangan Caroline. Wanita itu tidak keberatan dengan adanya beberapa dokter yang hadir pula. Dalam pikirannya, kedatangan dokter-dokter tersebut memberikan keuntungan baginya. Dokter tersebut bisa menjadi saksi cinta Caroline untuk anak-anaknya. Kemarilah Francisca, Conrad. Maafkan aku. Aku merindukan kalian. Kemarilah, ayo mendekatlah. Caroline berbicara dengan suara lemah dan tak berdaya. Dengan ragu dan takut Conrad menghampiri Caroline. Conrad bahkan setengah menarik Francisca untuk mendekati ibunya. Francisca tampak takut melihat keadaan Caroline. Maafkan Mommy, Francisca. Kau tahu bukan? Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Caroline mengulurkan tangannya agar Francisca mau memeluknya. Tapi gadis tetap berdiri menjauh. Tetap diam di sudut kaki Caroline tanpa mau menghampiri ibunya. Semua dokter dan perawat yang melihatnya dapat menyaksikan rasa takut terpancar di kedua bola mata gadis itu. Ah, kau pasti takut melihat keadaan Mommy bukan? Tapi Mommy baik-baik saja. Mommy akan segera sehat agar dapat menemanimu, sayang. Ujar Caroline dengan lirih. Andrew, lihatlah mereka. Lihatlah diriku. Tidakkah kau ingin bersatu dengan mereka, dengan diriku? Lihatlah aku Andrew, aku sakit dan aku perlu dirimu. Aku perlu dukungan kalian. Isak Caroline terdengar memilukan.
Aku akan kembali padamu dengan kedua anak ini. Aku rasa kebun anggurmu cukup untuk membiayai kehidupan sederhana kita, ujar Andrew dengan menatap tajam pada Caroline. Andrewku sayang. Bagaimana bisa perkebunan kecil ini bisa mencukupi kebutuhan kita, masa depan anak-anak? Tentu saja kau harus membawaku ke Miami bersamamu. Kita akan menjadi keluarga yang utuh dan tinggal di mansionmu. Kau senang bukan Conrad dan Francisca? Ujar Caroline dengan bahagia. Dia menyangka jika Andrew benar-benar akan kembali padanya. Caroline merasa bahagia. Penantian dan perjuangannya melawan kanker, untuk mendapatkan Andrew membuahkan hasil. Caroline sudah tidak sabar untuk tampil cantik dan menjadi pusat perhatian. Tidak. Kita akan tinggal di sini dan hidup dari hasil perkebunan anggur. Andrew menegaskan. Tapi mengapa? Tanya Caroline dengan heran. Detik aku menandatangani surat cerai dengan Diana, saat itulah semua hartaku akan berpindah padanya. Ujar Andre. Dengan tenang. Sudah aku duga wanita itu materialistis. Dia sudah mengecohmu. Oh Andrew sayang, kau sudah tertipu oleh wanita mata duitan itu. Caroline memandang Andrew sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau tidak perlu menceraikan dia. Kita bisa tetap memadu kasih dan tinggal bersama anak-anak. Caroline memikirkan alasan lain. Perselingkuhan juga termasuk dalam perjanjian itu. Ujar Andrew dengan tenang. Andrew, bagaimana bisa kau begitu bodoh dan tertipu pada wanita itu? Lalu bagaimana dengan diriku? Dengan anak-anak. Kami juga memerlukan biaya hidup. Ujar Caroline dengan melengking. Andrew tersenyum kecil. Warna asli wanita itu sudah keluar. Andrew melirik pada barisan dokter dan perawat yang terkejut melihat perubahan tiba-tiba pada Caroline. Hanya satu penawaran terbaik untukmu, Caroline. Apa itu? Ujar Caroline dengan bersemangat. Andrew tertawa dalam hati. Dia yakin umpanakan segera dimakan oleh sasaran. Aku bisa mengirimkan sejumlah uang untukmu. Membiayai perawatan yang terbaik. Dan kau bisa bebas Caroline. Terbang mencari kebahagiaanmu. Dan kedua anak ini, biar aku yang menanggungnya. Lepaskan bebanmu Caroline. Andrew kali ini berbicara dengan lembut. Caroline tertegun. Dia menimbang baik dan buruknya. Untung dan rugi. Memiliki Andrew berarti kerugian. Melepaskan Andrew berarti kebebasan. Dan dia bisa meminta nominal berapapun. Di saat Caroline galau, Raja datang menghampiri wanita itu dengan sebuah kertas kosong bermaterai. Dia meletakkan pulpen ke jari tangan Caroline. Raja berbisik, tanda tangani saja nyonya. Masalah yang lain dipikir nanti. Yang penting Anda bisa meminta uang berapapun. Dan saya sarankan $1 juta. Tanda tangani saja nyonya, dengan begitu Anda tidak perlu repot mengurus anak. Anak hanya beban saja untuk wanita secantik dan semodern Anda. Dan tanpa sadar Caroline menandatangani kertas kosong bermaterai tersebut.